Belajar itu tidak harus di sekolah, ya. Di sini maksudnya sekolah yang formal gitu kan. Tapi belajar bisa dari mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar semuanya dimanapun berada. Selamat datang di channel saya, Andia Satya. Kali ini kita berada di program Aksioma. Ya, by the way ini adalah program pertama dari Aksioma, program perdana. Di mana di program ini kita nanti akan ngobrol-ngobrol, kita akan bincang santai dengan narasumber yang pastinya keren, yang pastinya inspiratif bagi kita semuanya. Kita akan berusaha mengulik sedalam-dalamnya apa sih pengalaman atau informasi yang bisa kita pelajari dari narasumber kita. Untuk episode perdana dari Aksioma kali ini, kita kedatangan narasumber yang dulu dia adalah murid saya ketika dia masih sekolah di SMA in Banua Kalsel, di mana tempat saya mengajar. Kemudian dia sudah lulus, sekarang menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang cukup ternama di Indonesia. Nama perguruan tingginya, inilah dia, Joshua Suherman. Bukan, Joshua Nathaniel. Jo, apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Sehat, Pak. Oke, gimana kabar orang tua? Sehat semuanya ya di rumah? Sehat. Sehat semua, Pak. Sehat. Oke, alhamdulillah. Oke, Jo, by the way, congratulations sebelumnya. Bapak ucapkan selamat kemarin habis diterima di UGM ya, di UGM di Ya, Pak. Teknik Terima kasih banyak. Teknologi. Oke, gimana Jo perasaannya? Apakah ini memang jurusan yang Joshua inginkan atau gimana Jo? Iya, Pak. Kebetulan teknik geologi memang jurusan yang saya inginkan sejak kelas 12 SMA. Kelas 12 ya udah inginkan itu ya. Ya. Oke, emang gimana ya Jo ya? Bapak kan pernah baca dikit-dikit itu ya. Eh, di geologi itu kan mempelajari tentang batuan itu atau batu itu ya. Emang Iya, Pak. nggak boring tuh nanti belajar tentang batuan, mempelajari apa batu-batu gitu dipelajari, emang nggak boring ya Jo? Enggak, Pak. Enggak. Menurut Eh, saya pribadi enggak. eh, Karena batu itu kan beda-beda setiap batunya, strukturnya beda, komposisinya mereka beda-beda, jenisnya beda-beda. Asal-usulnya juga beda-beda gitu. gitu ya. Jadi ya menurut saya asik aja karena itu juga kebetulan kan kalau bagi saya pribadi itu sesuatu yang baru kemarin waktu SMA saya pelajari dan Eh, itu lumayan Pak, pengen saya dalemin lagi gitu. Jadi memang suka. gitu ya. Oke, berarti ternyata di batu itu banyak informasinya gitu ya, nggak hanya sekedar yang saya tahu paling yang berharga pasti batu ake, batu bata. Oh, enggak, lebih dari itu. Woy. Oke, so, kemarin diterima di UGM lewat Mm. jalur undangan betul ya? Uh, Apa SBMPTN, nih? Jalur ujian tulis ya, SBMPTN ya? ujian tulis Ah, ya. ujian tulis. Oke, apa namanya? Gimana Jo nanti kamu planning apa yang akan kamu lakukan selama ada di UGM nih? Sama Karena berkesempatan. ngikutin kuliah seperti biasa, ngikutin arus atau ada sesuatu yang lebih yang ingin kamu lakukan? Karena berkesempatan kuliah di katakanlah universitas salah satu yang terbaik ya di Indonesia, Pak. Hmm? Tentu saya nggak mau untuk menyanyiakan kesempatan Hmm? cuma kuliah biasa-biasa aja gitu. Hmm? Jadi saya di sana sejauh ini masih berencana mau banyak juga ikut penelitian-penelitian gitu sih Pak. Rencananya sejauh ini, ketertarikan saya. Kan di situ ya. Bagi ikut penelitian gitu ya, banyak penelitian. Ya, Oke Jo. Kemarin waktu waktu di ujian tulis kemarin gimana Jo? Kok bisa sampai diterima di UGM? Universitas yang salah satu yang terfavorit di Indonesia itu tipsnya gimana Jo? Kok bisa diterima di situ Jo? kalau saya pribadi kalau untuk tes UTBK kemarin itu yang jelas pertama itu kan selalu kita belajar yang benar ya. Belajar yang benar ini kalau menurut pandangan saya pribadi sih, Hmm? ketika kita ada waktu momen kita lagi mau belajar, itu harus benar-benar dimanfaatinnya maksimal gitu, Pak. Kayak ya kita
jangan lalu ke distract sama hal lain dengan mudah gitu. Kalau memang hari itu memang kita betul-betul lagi ada kemauan untuk belajar itu langsung aja dihajar maksimal gitu. Tapi kan manusia, apalagi kan ini suasananya di rumah apa libur gitu ya. Kadang-kadang ya males apa itu dibatasin lah hari-harinya kalau untuk yang santai-santainya gitu sih Oke, kalau oke, saya pribadi. oke. Berarti belajar harus yang fokus, jangan mudah ke distract dengan sekitarnya, apalagi mungkin karena gadget gitu ya. Iya, Gangguannya luar tapi biasa. kalau saya juga punya tips untuk gadget ini bisa digunakan untuk belajar dengan baik malahan, Pak. Hmm. Hmm. Kalau saya selama masa-masa belajar UTBK kemarin, Hah? itu kayak misalnya contohnya di Instagram saya itu saya banyak ngelihat itu kalau postingan-postingan itu apalagi di explore saya juga jadinya banyak muncul-muncul itu tentang pelajaran-pelajaran yang sehubungan UTBK juga, Pak. Oh gitu ya. Dan Berarti, akun-akun pendidikan yang saya follow waktu itu. oke, berarti banyak follow akun pendidikan biar belajarnya fokus meskipun buka Instagram, tetap Ya, isinya akun-akun pendidikan gitu ya. Cerdas banget. ya kalau kalau saya kayak gitu jadinya. Sama Gitu ya. kalau misalnya kayak di grup WhatsApp atau Telegram, Ya. itu saya isinya grup-grup belajar gitu, Pak. Aduh, memang niat belajarnya sudah tinggi sekali ya. Mantap. Jadi Oke, kalau Ju. lagi males-males gitu, Hah? langsung buka, wah nih banyak sudah teman-teman apa rame-rame. Jadi saya kedorong lagi untuk juga belajar. Juga ada Eh, grup yang kayak lingkup kecil sesama murid alumni sekolah yang sama. Sekolah saya kan di SMA Banua itu juga hmm. untuk sekolah kita itu untuk beberapa murid-murid yang memang mau fokus. Ada yang beberapa ke UGM juga itu belajar Hmm. bareng gitu, Pak. Oke, oke, oke. Jadi Mantap. saling mendukung juga, saling mendoakan. Eh, Berarti itu ya, selain kalau mau belajar yang bagus itu, nggak hanya kita mempersiapkan apa yang mau kita pelajari, tapi juga lingkungannya harus mendukung gitu ya. Bahkan sampai tadi yang Ya, Joshua bilang ya, sampai gadget pun atau Instagram pun itu yang di-follow akun-akun belajar. Wah. ya waktu itu. Oke, Jo, itu ya masalah kuliah kamu sangat menginspirasi, bisa diterima di UGM, membanggakan Kalimantan Selatan, insya Allah. Terus Jo, kalau kita Amin. flashback ke dulu waktu Joshua masih sekolah di SMA Banua, masih murid Bapak gitu ya, masih di SMA, Ya, seperti Bapak. kan kita tahu semua, Joshua kemarin mendapatkan medali perunggu ya di OSN bidang kebumian. Tahun berapa Jo? Ya, 2019 Jo ya? 19. Ya, berarti Ya, tahun tahun lalu lalu. ya. Tahun lalu. Oke, ini kan di sekolah ini suasananya lagi apa namanya? Lagi kalau sekarang namanya KSN ya, kompetisi sains nasional Ya, itu. Nah, tapi kan sama saja itu apa namanya? sama aja. Kan sama saja lah apa namanya? Isinya gitu. Nah, itu Mm-mm. gimana Jo tipsnya biar bisa dapat medali seperti Joshua? Kan kita waktu itu 2 tahun puasa gelar, terus ketika Joshua hadir memberikan apa namanya medali perunggu waktu itu ya dapatnya ya. Gimana Jo tipsnya Jo? Ya, puji Tuhan. Teman-teman yang lagi Olimpiade. Kalau jawaban secara sederhananya, pasti belajar dan berdoa itu Hmm, nomor satu ya. ya, Mungkin lebih fokus ke cara belajarnya aja ya. cara Kalau belajarnya. berdoa kan sesuai keyakinan masing-masing. Jadi kalau saya pribadi untuk cara belajarnya itu, belajar itu sampai belajar itu maksimalin ketika ketemu momen kita itu haus banget belajar gitu. Kalau sudah kayak pengen belajar, nah itu langsung aja tuh belajarnya dimaksimalin dan sampai kita tuh menemukan sensasi kayak asik banget belajar ini gitu, Pak. Berarti menemukan momen di mana kita apa ya menemukan di mana kita nikmatnya belajar gitu ya. Ya, begitu. Terus gimana Jo waktu kamu belajar gitu terus ini kan luar biasanya gini. Joshua kemarin kalau nggak salah cuma ikut pelatihan 1 kali ya. Ya, satu kali. Terus sisanya belajar sendiri. Itu gimana Jo kok bisa sampai dapat medali itu dengan apa porsi belajar sendiri yang lebih banyak itu gimana Jo? Kalau saya pribadi waktu itu lebih ke gimana ya? Cara memanfaatkan waktu juga sih, Pak. Sama kita juga harus memang lebih giat dan Hmm? lebih rajin. Juga terutama di jam-jam yang efektif dan memang setiap orang kan beda-beda gitu ya jam Ya. belajarnya dan cara belajarnya.
Kalau saya efektif memang sekitaran pagi sampai sore, kalau malam mungkin agak-agak kurang. Nah, jadi kalau di waktu-waktu yang efektif itu harus bisa pintar membagi waktu dan memaksimalkan peluang kesempatan itu untuk belajar. Dan kunci utamanya itu sampai merasa senang belajarnya. Jadi bisa, pasti bisa. Apalagi dari sekolah juga waktu itu mendukung ya, yang ikut olimpiade boleh nggak ikut pelajaran gitu ya, untuk belajar sendiri belajar sendiri tentang bidang olimpiadenya, jadi nggak ikut pelajaran gitu kan ya. Ya, setelah istirahat siang boleh ikut pelajaran. Waktu itu pelatihannya tuh gimana, Jun? Berapa lama waktu itu kamu ikut pelatihannya? Waktu itu sebenarnya campnya kan lama, tapi gurunya datang cuma di hari terakhir. 1 hari aja jadinya hitungannya. Oh, jadi cuma 1 hari aja yang sama pembimbing profesionalnya itu? Ya, pembimbingnya yang mantan medalis emas juga bidang Hmm. kebumian itu, ya. Luar biasa. Berarti cuma belajar dengan pembimbing 1 hari, sisanya belajar sendiri gitu ya? Ya, sama bimbingan kakak kelas yang ada sama juga. Ya, kelas ya. Mm-mm. Oke. Nah, terus apa namanya ya? Kan harus fokus olimpiade saat itu. Terus nanti biar bisa tetap mengikuti semua pelajaran yang ada di sekolah, tetap Oh, bisa bagus nilainya yang ada di sekolah itu gimana, Jun? Tipsnya, Jun? kalau untuk pelajaran sekolah, kalau saya itu fokus kalau lagi di kelas, betul-betul perhatikan dan jangan lengah-lengah gitulah. Harus benar-benar mengikuti pelajaran dengan baik kalau di kelas. Jadi ketika mengulangi pelajaran nanti itu nggak terlalu lama untuk ngulangnya gitu, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Kalau untuk yang pelajaran yang saya nggak ikut, mungkin saya memang harus tanda kutip mengorbankan waktu kosong untuk juga belajar pelajaran sekolah juga untuk tetap bisa seimbang gitu. Gitu ya. Menarik sekali nih. Kalau gimana ya? Saya sendiri sebagai guru itu semua berpikir gini, Joshua lebih setuju yang mana? Kalau misalnya kita punya kemampuan, katakanlah kita punya kemampuan 100%, oke? Iya. Terus kita punya, katakanlah di sekolah ada 10 mata pelajaran. Joshua lebih setuju yang mana? 100% ini kita bagi rata ke semuanya, masing-masing 10%, 10%, 10%, atau di mata pelajaran yang kita suka itu kita tinggikan, katakanlah 50%, kemudian yang lain dapat sisanya. Kira-kira Joshua lebih cenderung ke yang mana ini? Sejujurnya kalau saya pribadi lebih setuju yang cenderung ke satu yang memang kita suka. Oh, berarti kalau kita punya kemampuan itu jangan curahkan semuanya untuk mempelajari semua hal, Jo ya. Gitu ya? Ya, sebenarnya nggak perlu gitu. Karena ya itu tadi, karena toh nanti akhirnya kuliah pun memilih satu gitu kan, nanti juga kerja satu bidang gitu kan. Jadi oke. Jadi ini untuk teman-teman semuanya, kadang-kadang saya sebagai guru kan banyak yang tanya itu, Pak, gimana supaya bisa pinter, nilainya tinggi semua ya. Menurut saya nggak bisa gitu, karena ya kita terlalu banyak belajar kalau di SMA ya. Pembelajarannya banyak, kita harus belajar semua hal, kemudian pengen bagus di semua hal ya sulit ya, Jo ya. Sulit. Nah, Jo, mau tanya nih, kenapa Joshua lebih memilih untuk melanjutkan pendidikannya di universitas, bukan di perguruan tinggi kedinasan? Karena seperti yang kita tahu, kalau Joshua menempuh pendidikan di kedinasan, nanti kan lulusannya sudah bisa kita sampaikan bahwa bisa kita nyatakan bahwa lebih dijamin gitu, bahwa mayoritas setelah lulus nanti diterima sebagai PNS di pemerintahan. Jadi menurut Bapak aman gitu ketika diterima ke kedinasan, kuliahnya bahkan ada yang beasiswa full gitu kan, lulus jadi PNS enak banget. Tapi kalau di universitas, Joshua masih nanti lulus harus mencari pekerjaan lagi, kalaupun mau jadi PNS harus mengikuti step by step program PNS-nya sampai nanti diterima gitu. Kenapa Joshua milih ke universitas dibanding ke kedinasan? Tapi kita disclaimer dulu ya, bahwa di sini tidak ada yang lebih baik yang mana, ini menurut pandangan kita ya, menurut pandangan kita. Tidak ada yang perguruan tinggi ini lebih bagus dari kedinasan lebih bagus dari perguruan tinggi, enggak. Tapi ini menurut pendapat kita sendiri gitu. Menurut pendapat kita ya, kita harus disclaimer itu dulu. Gimana, Jo?
Karena apa yang saya suka, apa yang saya cari itu nggak ada di kedinasan. Sebenarnya ada, tapi juga saya kurang saya nggak memenuhi syarat lah karena berkacamatanya gitu. Selain itu juga, menurut saya pribadi, dengan kita kuliah di universitas juga kayak lebih bisa. Selain itu juga kita banyak hal-hal lain juga yang membuat kita bisa lebih belajar secara real lah tentang apa yang akan terjadi ke depannya gitu-gitu sih Pak. Sebenarnya kedinasan juga bagus. Saya juga sangat mengapresiasi dan melihatnya itu sangat-sangat bagus. Karena mereka juga hidup dengan disiplin dan cinta negara begitu. Namun menurut saya dua-duanya sama-sama bagus lah intinya. Sama-sama bagus ya sebenarnya. Ya, tergantung bidang dan passion setiap orang aja sih menurut saya pribadi. Oke Jo, pertanyaan terakhir nih yang Bapak ingin tanyakan, bahkan nanti mungkin ke semua narasumber yang Bapak ajak obrol gitu ya, ajak ngobrol. Seberapa penting pendidikan bagi seorang Joshua? Bagi saya pribadi kalau pendidikan itu penting sekali. Karena kalau saya pribadi juga punya pandangan kan, juga sering kayak dididik sama orang tua juga begitu, dikasih pemikiran bahwa sebenarnya dalam hidup ini kita selalu belajar sampai kita tua nanti, sampai kita sudah meninggal itu kita sebenarnya dalam hidup ini selalu belajar gitu Pak. Nah jadi walaupun pendidikan itu nggak yang secara formal juga, itu tetap penting. Nah, ini menarik sekali nih, ya menarik sekali. Jadi Joshua menyampaikan bahwa belajar itu tidak harus di sekolah, ya. Di sini maksudnya sekolah yang formal gitu kan. Tapi belajar bisa dari mana saja, gitu kan. Contohnya adalah Joshua ini. Gimana Joshua adalah dulu dapat medali pada bidang kebumian, di mana pelajaran tentang kebumian itu nggak ada di sekolah, betul ya? Jadi mungkin Joshua belajar dari sumber yang lain, belajar dari YouTube misalnya, atau platform yang lain yang tidak ada di sekolah gitu kan. Bahkan sekarangnya pun kuliah di jurusan geologi yang di sekolah pun nggak ada gitu ya, ya kan? Luar biasa, ini indikasi kuat nih bahwa belajar tidak harus di sekolah saja, bisa dari mana saja, lewat media apa saja, lewat platform apa saja gitu ya cuy ya. Oke teman-teman pembelajar semuanya, itu dia aksioma pada episode kali ini. Semoga tadi semuanya apa yang kita bincangkan, kita obrolkan bisa diambil manfaatnya. Dan untuk Joshua, terima kasih banyak Joshua. Bapak doakan semoga kamu sukses pendidikannya di UGM ya, bisa membanggakan keluarga, bisa membanggakan Kalimantan Selatan, dan bisa bermanfaat nanti untuk Indonesia ke depannya. Sama-sama. Amin. Oke, sampai jumpa kembali di episode aksioma berikutnya. Jangan pernah lelah untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.